Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anggreni Khusuma Dewi. I'm going to practice teaching English for first grade in junior high school. About the material, the things around us. So, let's check this out. Hello student, Hello, Miss. how are you today? I'm fine, Miss. And you? Alhamdulillah, I'm good. And thank you, student. Okay, before we start our material today, we pray together to lead by leader of class, Yasmin. Please lead of prayer by reciting basmalah together. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, yaitu membaca bismillah dan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Yasmin. Tolong Yasmin, pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Thank you Yasmin. In the first, Miss Anggreni check your attendance list and this meeting. So the student, if Miss Anggreni call your name, please raise your hand and say present. Jadi Miss Anggreni akan memeriksa, mengecek kehadiran kalian dalam pertemuan hari ini. Jadi kalian ketika Miss Anggreni bilang nama kalian, contohnya yaitu Listiani, tolong angkat tangan kalian, raise your hand, dan bilang say present, dan bilang present. Kayak gitu ya, paham? Paham gak? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Alzen pertama, yaitu Aliatul Rohmah Nur Yasmin. Present. Good job. How are you today, Alia? Yasmin? How are you today? How are you today? Gimana kabarnya? Baik? Baik. Absen kedua yaitu Azal Fatihah. Present. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Absen ketiga yaitu Listiani Dwi Hartini. Present. Kabarnya baik? Baik. Yang terakhir yaitu Putri Aulia Senja Sartika. Present. Senja kemarin gak berangkat ya? Sakit. Jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih student. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kita akan belajar apa Miss hari ini. Nah, di sini Miss Anggreni akan menjelaskan. Minggu kemarin kita belajar apa sih? Mempelajari tentang waktu, yaitu what time is it? Masih ingat tentang mempelajari waktu? Iya, jangan dilupa-lupa ya. Kita harus tetap belajar, tetap masih ingat ya. Nah, kita sekarang masuk ke tema baru, yaitu bab keempat. Yang kemarin bab ketiga. Nah, yang sekarang bab keempat, yaitu the things around us. Apa sih the things around us? Apa? Yasmin, the things around us. The things around us ini yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita di sini akan mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kenapa sih Miss kok kita belajar benda-benda yang ada di sekitar kita? Ya biar kita mengetahui apa yang ada di sekitar kita.
Apa itu? Ini apa, Miss? Ini apa? Misal, ini apa, Miss? Window. Itu apa, Miss? Door. Agar kita mengetahui benda-benda yang ada di sekitar kita. Poin utama dalam pembelajaran ini yaitu kita akan mempelajari mention the things around us. We learn mention things around us. Kita dapat mengetahui benda-benda yang di sekitar kita. Contohnya ini yaitu picture, gambar, picture, dan juga door, pintu, table, yaitu meja. Kita dapat mengetahui benda-benda yang di sekitar kita. Nah, yang kedua yaitu we learn the use of article a and an. Ini adalah unsur kebahasaan bahasa Inggris untuk menunjukkan suatu benda. Benda itu satu. Yaitu contohnya a window. Berarti sebuah jendela atau satu jendela. A door yaitu satu pintu atau sebuah pintu. An, misal kita menunjukkan apple. An apple yaitu satu apel, satu apel. Atau bisa juga an umbrella, satu payung atau sebuah payung. Nah, yang kedua yaitu we learn the use of there is and there are. Ini juga unsur kebahasaan bahasa Inggris untuk menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan mempelajari untuk menunjukkan nih. Misal mau menunjukkan itu adalah kertas. There is a paper. Itu adalah sebuah kertas. There are pen. There are pens. There are two pens. Itu adalah dua pulpen. Nah, yang terakhir yaitu the use of this, that, and that, those. Ini kita akan mempelajari untuk menunjukkan juga this sama that, this, those memiliki arti masing-masing. Untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari itu. Oke? Dan aktivitas yang akan kita lakukan ini yaitu ada grup dan juga ada individu. Tapi kita akan mengemasnya dengan hal-hal yang fun activity, hal-hal yang menyenangkan. Kalian udah sabar, kalian udah mempelajari sebelumnya tentang the things around us? Belum ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Dalam grup activity, nanti Miss Anggreni akan membentuk dua kelompok yang berisi dua anggota kelompok maupun tiga kelompok. Satu kelompoknya itu aktivitasnya itu listening. Jadi nanti kalian berkolaborasi sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam listening. Ya, kalian paham? Paham. Jadi harus berkolaborasi. Dan Miss Anggreni akan menilai keterampilan kalian dalam kelompok. Nah, yang individu yaitu nanti Miss Anggreni memberikan project. Project ini yaitu kalian akan mendapatkan kertas worksheet, nanti kalian bawa pulang untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan minggu depan. Oke, kalian paham? Oke. Before we start material, the things around us, we can play together these drums. Attention drivers. Sebelum kita memulai pembelajaran the things around us ini, alangkah baiknya kita main games ya mengenai attention drivers. Mau nggak? Mau. Oke, kalian berdiri. Stand up, please. Jadi, if Miss Anggreni say na na na, and student say hey hey hello. Jadi ketika Miss Anggreni bilang na na na, kemudian kalian para siswa mengatakan hey hey hello.
Cika-cika, boom, boom, boom. Hokus pokus, everybody focus. Do you get it? Kalian paham? Bisa Miss Anggreni bilang do you get it? Nanti kalian bilang yes Miss. Ya, artinya kalian memahami gak sih yang Miss Anggreni katakan? Gitu. Nanti kalian bilang yes Miss, berarti kalian memahami apa yang Miss Anggreni katakan. Paham? Are you ready guys? With this games? Are you ready? Itu apa kalian siap? Are you ready? Nanti kalian jawab, yes Miss, I'm ready. Are you ready guys? Yes, Miss, I'm ready. Are you ready guys with these games? Yes Miss. I'm ready. Yang ngomong. Are you ready guys? Yes, Miss, I'm ready. Okay. Kita mulai? We can start? Okay. Na na na, Hey, hey, hello. cika cika, Boom, boom, boom. hokus pokus, Everybody focus. Ulang ya, kurang semangat. Ya semangat. Na na na, Hey, hey, hello. cika cika, Boom, boom, boom. hokus pokus. Everybody focus. Yuk lebih semangat lagi. Na na na, Hey, hey, hello. cika cika, Boom, boom, boom. hokus pokus. Everybody focus. Yuk yang lebih keras lagi. Na na na, Hey, hey, hello. cika cika, Boom, boom, boom. hokus pokus. Everybody focus. Na na na, Hey, hey, hello. cika cika, Boom, boom, boom. hokus pokus. Everybody focus. Wih, clap for us. Tepuk tangan. Clap itu tepuk tangan. Ayo kita tepuk tangan buat kita. Okay, please sit down guys. Okay, thank you student. Oke, kita mulai materinya, yaitu materi tentang the things around us. Are you ready? Are you ready? Yes, Miss, I'm ready. Ya? Are you ready? Yes, Miss, I'm ready. Ayo yang semangat. Are you ready? Yes, Miss, I'm ready. Okay. The things around us. Nah, ini Miss Anggreni pegang gambar yang ada benda-benda yang dari sekitar kita nih student. Nah, apa aja sih gambarnya? Please look at picture. Tolong lihat ya gambar yang Miss Anggreni pegang. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ada cermin, ada apa? Ada papan tulis, dan ini ada buku ini, jendela, dan juga ada pulpen, pena, dan juga ini ada jam, ini pintu ini. Pintar-pintar ya, pintar. Nah, ini apa sih? Tadi jam. Nah, di bahasa Inggrisnya itu namanya clock. Nah, apa? Clock. Repeat after me, ya. Repeat after me itu kalian ikutin Miss Anggreni setelah Miss Anggreni bilang, ya. Clock. 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 Clock ini adalah jam. Jam, dinding. Clock. Clock. Nah, ini Pintu. pintu. Bahasa Inggrisnya itu door. Door. Apa? Door. Door. Pintu. Nah, ini adalah Kacamata. kacamata ini yaitu glasses. Glasses. Ya, pintar. Glasses. Coba. Glasses. Coba bareng-bareng. Glasses. Glasses. Adalah kaca. Mata. Ini apa tadi? Clock. Clock. Ini. Door. Ini. Glasses. Pintar. You're smart, student. Oke. Nah, ada nih benda-benda. Nah, ini apa?
adalah cup. Cup. Apa? Cup. Nah, cup ini sering kan kalian lihat yang ada di sekitar kita, yaitu untuk kopi, untuk minum, ya. Nah, ini yang kedua apa? Calendar. Calendar. Coba bahasa Inggrisnya itu calendar. Calendar. Apa ya sih? Calendar. Calendar. Nah, yang kedua yaitu Gunting. gunting. Gunting ini adalah scissors. Scissors. Apa ya sih? Scissors. Apa? Azab? Scissors. Scissors. Nah, scissors. Nah, ini adalah gunting. Scissors. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Nah, ini adalah benda yang ada di kelas biasanya, yang sering kita temukan, yaitu ada lemari. Ada kan di kelas untuk menaruh buku-buku, ya, untuk menaruh absensi atau menaruh apa, ya. Ini adalah cupboard. Cupboard. Cupboard Cupboard. adalah lemari atau almari. Apa? Bahasa Inggrisnya? Nah, ini adalah ada tas. Tas ini yaitu bag. 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 Nah, ini ada pencil. Bahasa Inggrisnya itu pencil. Coba. Pencil. Pinter. Nah, ini ada apa nih? Itu ada dinding. Apa? Dinding ini bahasanya itu wall. Coba. Wall. Wall. Dinding. Wall. Dinding. Nah, ini ada gambar. Gambar ini adalah picture. Picture. Gambar. Picture. Gambar. Kita kembali lagi nih. Ini apa? Mirror. Cermin. Nah, ada papan tulis, yaitu papan tulis yang menggunakan chalk. Coba, chalk. Kapur. Chalk. Kapur. Nah, ini adalah papan tulis. Blackboard. Papan tulis. Blackboard. Papan tulis. Nah, ini tadi apa? Book. Buku. Nah, ini ada jendela. Jendela ini adalah window. Jendela. Nah, ini adalah pena. Pena. Ini tadi apa? Bahasa Inggrisnya? Clock. Nah, ini door. Nah, ini classes. Iya. Good job and clap for us. Oke. Sebelum memasuki materi, kita memasuki yaitu gambar yang ada di sekitar kita, yaitu ada di ruang in the classroom. Coba, in the classroom. The things in the classroom. Coba, the things in the classroom. Ini adalah benda-benda yang ada di ruang kelas. Nah, ini nomor satu ada apa? Jam. A clock. Nah, yang kedua ini ada dinding, yaitu a wall. Yang ketiga yaitu ada papan tulis, yaitu a board. Nah, yang keempat ini ada a window. Yang kelima yaitu ada meja. A table. Yang keenam yaitu ada kursi, yaitu kursi adalah a chair. Apa?
Apa, Miss? A chair. A chair, yaitu kursi. Nah, yang ketujuh nih, ada apa ini? A picture. Picture. A picture. Picture. Apa, Aza? Picture. A picture. Nah, yang kedelapan yaitu ada apa ini? Door. Pintu. Pintu. A door. A door. Nah, yang kesembilan yaitu ini apa yang tumpuk-tumpuk? Buku. A book. A book. A book. Nah, yang ke-10 ini ada apa? Asas. A bag. Bag. A bag. Bag. Apa ya sih? A bag. Nah, yang ke-11 ini Payung. payung, yaitu an umbrella. An umbrella. Umbrella. Nah, kenapa Miss kok ini beda? Sedangkan ini a book, a bag, dan ini kok an umbrella. Kenapa Miss? Kok ini menggunakan an sendiri dan ini menggunakan semuanya a? Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi ini, yaitu the use of article a and a. Oke? Udah siap? Yaitu penggunaan, ini adalah unsur kebahasaan bahasa Inggris untuk menunjukkan sebuah benda yang ada di sekitar kita, yaitu artikel a dan an. Artikel a adalah digunakan untuk benda yang jumlahnya satu atau tunggal dan diawali huruf atau bunyi konsonan, yaitu seperti B, C, D, F, G, J, K, and etc. B ini contohnya apa? Book. Itu book ini diawali huruf B. Jadi menggunakan a book. A book. Ya, C misal kursi. Kursi ini adalah a chair. Yang nomor 6, a chair, karena menggunakan konsonan C. Jadi menggunakan artikel a chair. Udah paham? Nah, yang kedua yaitu artikel an. Apa sih Miss artikel an itu? Artikel an ini digunakan untuk benda yang jumlahnya itu satu, sama seperti an, sama seperti e, satu atau tunggal dan diawali huruf atau bunyi vokal. Perbedaannya itu vokal dan konsonan. Kalau an ini menggunakan vokal seperti a, i, u, e, o. Kayak nada ya, vokal a, i, u, e, o. Jadi menggunakan artikel an. Contohnya yaitu tadi umbrella, karena menggunakan an, karena diawali huruf u. Jadi menggunakan an umbrella. Nah, misal kayak apple. Apple itu diawali huruf a. A ya, jadi apple. Jadi menggunakan artikel an apple. Paham? Apa masih bingung? Paham? Good job. Kalau kalian sudah paham, kita memasuki the example of the use of article a and an. Udah paham belum? Sudah? Yang keras, coba yang semangat. Udah paham belum? Sudah. Oke, kita masuki ya contoh dari artikel a dan an ya. Nah, ini ada apa? Yang sering kalian bawa ke sekolah. Tas, bahasa Inggrisnya itu bag. Nah, ini ada tas satu dan ini ada dua tas. Nah, tas ini yaitu bahasa Inggrisnya itu bag. Jadi bag ini menggunakan konsonan yaitu B. Jadi menggunakan artikel a bag. Apa? A bag. Jadi menggunakan artikel bag. A bag ini adalah sebuah tas atau satu tas, karena menunjukkan satu atau tunggal dalam sebuah kata ya. Nah, ini adalah ada dua tas. Dua ini bahasa Inggrisnya apa? Two. Bag. Nah, karena ada dua yaitu plural, sehingga menggunakan kata s
S di belakangnya? Two bags. Two bags karena ada berarti 2 tas. Karena plural. Paham? Nah, kalau udah paham kita masuki ini. Yang ini apa? Penghapus, eraser. Eraser. Apa? Ya sih? Eraser. Nah, eraser ini diawali huruf E. Apa ini? E. A, I, U, E, O apa? O. Vokal. Jadi menggunakan artikel ya. Jadi an eraser. Apa? An eraser adalah satu atau sebuah penghapus. Pintar-pintar ya. Nah, yang kedua yaitu ada berapa nih? 4. Bahasa Inggrisnya apa? 4. Pintar, 4. Nah, jadi 4 erasers dikasih S di belakangnya ya. Dikasih apa? Karena plural ya. Plural. Jadi 4 erasers. Paham? Atau masih bingung? Paham? Nah, ini kita masukin lagi contoh, yaitu ini apa? Iya, ini adalah sebuah pensil. Ada 1 dan ada 3. Nah, pensil ini menggunakan konsonan. Jadi menggunakan artikel a pencil. Nah, ini ada berapa? 3. Jadi 3 pen dikasih S karena plural ya, karena ada 3 jamak. Nah, ini ada apa? Apple. Tadi yang Miss Anggreen contohkan yaitu menggunakan artikel an apple adalah satu atau sebuah apple. Nah, ini ada berapa? Ada berapa? 5. Iya, ada 5. Nah, bahasa Inggrisnya itu 5 apples karena jamak ada 5. Jadi kita kasih S di belakangnya. 5 apples. 5 apples. 5 apple. Paham? Apa masih bingung? Sudah paham mengenai materi ini? Yakin student? Oke, kita memasuki the use of there is and there are. Coba, there is and there are. Ini there is and there are. There is apa sih, Miss? Nah, there is ini digunakan untuk menjelaskan benda atau objek yang jumlahnya tunggal atau 1. Udah kebayang? Jumlahnya yaitu 1 untuk menunjukkan jumlah benda 1. Yaitu contohnya there is a book. There is a book. Ada sebuah buku. There is a book. Nah, yang kedua yaitu ada apa? There is an umbrella. Ya, tadi sih ya. Ingat, menggunakan vokal dan konsonan dan ya. There is an umbrella. Apa? There is an umbrella ya. There is an umbrella karena menggunakan vokal. Umbrella. Ada sebuah payung. Nah, misal itu adalah pena, pulpen. There is a pen. Ada sebuah There is a paper. Ada sebuah kertas. There is a paper. There is a window. Ada sebuah jendela. There is a door. Ada sebuah pintu. Udah bisa? Apa masih bingung? Sudah? Nah, sudah mengenai
konsep there is, kita memasuki konsep there are. Apa? Apa sih Miss? There are itu, there are ini adalah digunakan untuk menjelaskan benda atau objek yang jumlahnya jamak. Jamak ini yaitu lebih dari satu, 2, 3, bisa 5, bisa 10, dan bisa ratusan ya. Ditambahkan s atau is karena plural, ya, karena s sama is di belakangnya ya. Contohnya ini ada bukunya ada berapa? Berarti 3 books ya. Berarti there are 3 books karena plural, jamak. Jadi terakhirnya ditambah s. There are 3 books. There are 3 books. Nah, atau bisa menggunakan there are some books. Ada sebuah buku yang banyak, some books. Ya, paham? Kita masuki yang menggunakan article umbrella. Nah, kalau di there are itu sama. There are 5 umbrellas. Karena jamak, karena ada 5. Jadi menggunakan s di belakangnya. There are 5 umbrellas. Coba. Ada 5 payung. Nah, misal ini ada kertas. Ada berapa kertasnya? Papernya 1, 2, 3, 4. Jadi there are 4 papers. There are 4 papers. Ada 4 kertas. Nah, itu ada pulpen, pena. There are 4 pens. Dikasih s di belakangnya ya. There are 4 pens. Dikasih s belakangnya karena 4 jamak. There are karena lebih dari 1. There are 4 pens. Paham? Apa masih bingung? Bingung? Paham? Nah, kita mulai nih memasuki ini. Kita bareng-bareng ya. How many things you can find in the classroom? Ini adalah sebuah benda yang ada di ruang kelas. In the classroom, kita akan menemukan banyak benda nih yang dapat kita temukan di sini. Nah, pertanyaannya, how many clock are there in the picture? Ada berapa banyak jam yang ada di gambar? Ada berapa? 1. Ada 1. Jadi menggunakan there is. Jadi there is ada 1, berarti menggunakan artikel there is a clock. Ada sebuah jam dinding di ruang kelas. There is a clock in the picture. Ya, karena ada 1. Ada sebuah jam di gambar atau di ruang kelas. In the classroom. Do you get it? Kalian paham? Nah, yang kedua nih, how many doors are there in the picture? Ada berapa pintu yang ada di gambar? 1. Yakin 1? Iya 1. Jadi menggunakan there is atau there are? Kalau 1. Pintar. There is. Menggunakan artikel atau an? Karena konsonan. There is a door in the picture. Ya? Atau there is a door
in the classroom. Ya. Nah, yang ketiga, how many windows are there in the picture? Ada berapa jendela yang ada di gambar? Ada berapa? Yakin dua. Berarti apa kalau dua? Tuh, menggunakan apa? Kan lebih dari satu nih. Berarti menggunakan there are atau there is? There are. There are. Tadi apa? Dua. Tuh, there are two windows. Ya, adalah jendela. There are two windows in the picture. Atau in the classroom ya. Jadi ada dua jendela di gambar atau di ruang kelas. Udah paham? Ini dikasih S atau enggak nih? Iya, dikasih S karena jamak, plural. Ya. Nah, yang terakhir nih, how many student chair are there in the picture? Ada berapa kursi siswa yang ada di gambar? 4. Coba dihitung, ini berapa? 1. In English, 1, 2, 3, 4. Good job. Jadi menggunakan apa? There is atau there are? There are. There are. Berapa tadi? 4. 4 students chair in the picture. Ada 4 kursi siswa dalam gambar. Apakah student sudah paham mengenai konsep artikel a dan there is, there are? Paham? Nah, kita lanjut nih. Mau lanjut nggak? Lanjut, yaitu the use of this, that, and this, thus. Apa? This, that, this, thus. This, thus. Coba. This, thus. Nah, this, that. Apa sih Miss? This sama that. This dan that adalah kata petunjuk untuk benda tunggal, yaitu singular noun. Jadi ada bendanya itu ada satu, singular noun. Jadi ada bendanya yaitu ada satu, one, ya. This, that. This ini yaitu artinya itu ini, dari jarak dekat. Ini adalah sebuah spidol. Nah, kalau misalkan that, itu adalah sebuah pulpen dari jarak jauh. Nah, ini contohnya nih. This is an apple. Menggunakan artikel an ya. This is an apple. Ini adalah sebuah apel karena dipegang dari dekat, menunjukkan dari jarak dekat. Ini adalah sebuah apple. This is an apple. Ini adalah sebuah apel. Nah, that is an apple dari jarak jauh. That is an apple. Itu adalah sebuah apel dari jarak jauh. That is an apple. Paham? Atau masih bingung? Paham. Nah, contohnya nih. What is this? Misal ada donat. What is this? Misal Listi sama Azza. Halo Listi. Hai Azza. Azza nanya ke Listi, what is this? Nah, Listi menjawab, this is a donut. Ini adalah sebuah donat. Nah, contoh yang kedua, what is that? Senja nanya ke Yasmin, Yasmin, what is that? What is that? Nah, Yasmin menjawab, that is an ice cream.
That is an ice cream. Itu adalah es krim. Ya, dari jarak jauh. That is an ice cream. Menggunakan artikel an ya, karena vokal i. That is an ice cream. Paham? Konsep this sama that? Paham? Paham. Nah, kita masuki this sama those. This dan those adalah kata tunjuk untuk benda jamak plural noun. Benda jamak ini yaitu ada 2 dan ada 3, 4, 5 dan bahkan bisa 100 ya, karena jamak plural. Nah, that ini menunjukkan kata ini yaitu dari jarak dekat. These are apples. Ada s ya di belakangnya. These are apples. Ini adalah sebuah apple karena dari jarak dekat. These are apples. Karena jamak juga ya menggunakan this. These are apples. Ini adalah sebuah apel. Nah, kalau dari jarak jauh, those are. Ada 2. Those are apples. Those are apples. Itu adalah apel. Banyak apel. Apelnya ada 2 atau ada 3. Those are apples. Itu adalah apel. Apel yang banyak. Paham? Paham. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya ini. Misal, Senja sama Listi. Nah, Senja, hello Listi. Listi bilang, hai Senja. Senja nanya, what are these? Senja nanya ke Listi, what are these? Nah, Listi menjawab, these are books. Nah, ini adalah buku. Buku-buku. These are books. Ini adalah buku-buku dari jarak dekat. Ini adalah buku-buku. Nah, Yasmin sama Azza, contohnya. Azza bilang ke Yasmin, halo Yasmin, what are those? Nah, Yasmin menjawab, those are butterflies. Itu adalah segerombolan kupu-kupu. Karena banyak kupu-kupu. Those are butterflies. Paham? Paham. Udah paham belum mengenai konsep the things around us? Paham. Paham? Paham. Oke. Setelah kalian memahami konsep materi the things around us, in this session, in the next session is group work. Miss Anggreni divide 2 group consists of 2 or 3 members of student. Group 1 and group 2 consists of 2 or 3 members of student. Jadi sesi selanjutnya yaitu kelompok, yaitu yang terdiri dari 2 atau 3 siswa. Di sini ada 4 siswa, jadi Miss Anggreni membentuk 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Oke, Miss Anggreni bagi secara acak, ya, nggak apa-apa? Oke. Senja dan Yasmin, grup 1, Azza dan Listi, grup 2. Nah, Miss Anggreni kasih julukan grup 1 ini namanya cucumber. Apa? Cucumber. Apa? Cucumber. Apa coba? Cucumber. Cucumber itu adalah timun. Grup timun. Grup 1 adalah grup timun. Nah, grup 2 carrot. Carrot. Wortel. Wortel. Nah, ini Miss bagi dulu ya. Ini grup 1 cucumber dan grup 2 carrot. Sini, maju ke depan sini dua-dua. Nah, gamesnya ini, jadi kita akan kelompok ini games, namanya matching games. Apa sih itu Miss matching games? Matching games ini yaitu kita matching kan. Di situ kan ada
nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5, dan itu adalah gambar. Yang Miss ini adalah gambar. Nah, di gambar ini kita cocokkan di nomor 1, 2, 3, atau 5. Setelah Miss Anggraini menyalakan audio, yaitu ini adalah listening ya, untuk mengukur kemampuan listening kalian secara berkelompok. Dan Miss Anggraini akan menilai kolaborasi kalian. Ketika Miss Anggraini menyalakan audio nomor 1, kalian bisa memilih yang masuk gambar nomor 1 itu apa. Kalian tempel di nomor 1 ini, di atasnya atau di pinggirnya, terserah kalian mau di mana ya, asal nomor 1. Setelah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 nanti dikumpulkan ke Miss Anggraini, nanti kita akan membahas bersama. Paham? Mau mulai? Are you ready for the matching games, guys? Yes, Miss. Kalian siap nggak? Siap. Siap ya? Oke. Coba kalian tulis dulu grup kalian, nama kalian, dan kelas. Kelas 7B. Grupnya. Tulis. Group 1, group 2, cucumber. Group 2, tulis. Mau apa aja nggak? Mau nama itu sih. Kelasnya, coba kelas berapa? Kalian kelas berapa sih? Kelas 7B. 7 nih, 7B. Siap? Coba dibuka dulu gambarnya. Mystery dress. Nah, nanti itu kan di belakangnya ada double tip ya. Nanti kalian tinggal copot lalu tempel ya. Ready? Sudah siap belum? Oke, bisa ngering putar ya audionya. Hello student, please listen carefully and choose the best answer in matching games. Hello student, please listen carefully and choose the best answer in matching games. Ya, kita masuk ke nomor 1. Number 1. There is one big picture. There is Big picture. apa? There is tadi there is one big picture. There is one big picture. There is one big picture. Tempel ya, tempel. Ayo, tempelnya di mana terserah, biar matching. Ayo, kolaborasi kalian dimulai. Bisa nggak? Terserah, nggak apa-apa, terserah. Gimana enaknya? Enggak, bagus. Nah, ini tipsnya. Dan nomor 2. Hi Angga, what is that? That is an apple. That is apa? Kayak gimana tuh? Yang tadi kita pelajari loh. Hi Angga, what is that? That is an apple.
Nomor udah, nomor 4. Nomor 3. Udah. Sudah? Ini nomor 3 ini dulu. Nomor 3, dengerin ya. Saga has a small bedroom. There is one bed with mattress on it. Saga has a small bedroom. There is one bed with mattress on it. Apa? Ayo. Coba. Saga has a small bedroom. There is one bed with mattress on it. Matras. Yang kayak Saga matras. has a small Bedroom kayak bedroom. bed. There is Bed. one bed Bed. with mattress on it. Ayo, tempel. Terserah mau kayak gimana ya. Sudah? 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 Nah, nomor 4. Hello, Laura. Laura, do you have some ruler? Yes, I have some ruler. Ayo, ruler. Iya. Nomor 4. Nomor terakhir, siap? Hello, guys. We have 3 books. Hello, guys. We have 3 books. Finish? Clap for us. Yay, kumpulin yuk, kumpulin. Yay. Wow. Thank you. Good job, group 1. This is from group 1 and this is from group 2. Carrot and cucumber. Udah benar, cuma peletakannya ya. Ini kan that is an apple. That is ini menunjukkan dari jarak jauh, berarti agak sana sedikit ya. Dan juga ini udah agak regam, cuma agak kesana lagi sedikit. Cuma udah bagus, udah pintar ya. Berarti udah memahami maksud dari materi the things around us. Miss Anggreni kasih bintang. Kasih bintang 5 ya. Group 1. Group 2. Sorry ya, bintangnya jelek. Pintar-pintar ya, you're smart.
Miss Anggreni kasih bintang karena kerjaan kalian udah bagus dalam kelompok, kolaborasinya juga udah baik. Jadi Miss Anggreni tunjuk nih salah satu grup. Siapa ya? Kayak grup Carrot. Siapa? Grup Carrot mau siapa? Listi, oke Listi. Yuk, maju. Coba bawa kertasnya. Coba tunjukin ke teman-temannya ini hasil. Coba, ini adalah hasil. Ini adalah hasil dari grup 2. Coba tunjukin ini apa? Kenapa jawabannya ini? ini adalah gambar. Karena tadi di audio ya menunjukkan there is a picture ya, ada sebuah gambar. Nah ini kenapa ada apple di nomor? Itu adalah sebuah apa? Harusnya jauh ya. Nggak apa-apa. Yuk tepuk tangan untuk berdua. Oke. Kalian udah bekerja sama dengan baik ya. Udah kalian smart. You are smart and excellent. Tepuk tangan. Kalian juga sudah memahami materi mengenai the things around us. Apakah ada yang masih bingung mengenai materi ini? Ada yang bingung nggak? Kalau masih bingung, apa apa ditanya ke Miss Anggreni? Masih bingung mengenai ini, this, that, gitu? Masih atau udah? Jadi this ini itu menunjukkan ini itu dari jarak dekat ya. Kalau that itu dari jarak jauh, this ya. Begitupun this sama those ya. Tapi untuk jamak, plural noun ya. Paham? Dan juga ada artikel e sama. Coba deh Miss Anggreni tanya nih. Kalau apple itu menggunakan artikel apa? Hah? An apple ya, an apple. Kalau misalkan jam, clock, karena konsonan. Kalau payung, coba payung apa payung? Coba payung apa payung? Kalau payung kan pertamanya u tuh, vokal. Apa? Jadi an umbrella. An umbrella. Udah paham? Oke, tepuk tangan buat kita. Okay, student. Before we close our meeting today, Miss Anggreni can know what you know about the material that things around us. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Miss Anggreni ingin mengetahui terlebih dahulu nih pemahaman kalian mengenai the things around us. Oke, Miss Anggreni jelasin sekali lagi yaitu bahwa the things around us ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekitar ya, the things around us. Bisa di kelas, bisa di dapur, bisa di kamar, dan bisa di kamar mandi juga bisa. Ya, benda-benda yang di sekitar. Nah, ini adalah benda-benda yang ada di kelas. Benda-benda di kelas. Ada apa aja sih benda-benda di kelas? Ayo, ada apa aja? Hah? Clock. Clock itu apa? Jam. Nah, ada apa lagi di gambar? Dinding. Dinding apa bahasa Inggrisnya? Wall. Terus ada apa lagi? Ayo. Papan tulis apa? Board. Kalau payung tuh apa? Payung. Umbrella. Apa? Umbrella. Nah, kalian juga sudah paham mengenai sama an? Itu untuk vokal atau konsonan? Hah? Konsonan. Berarti kalau an? Vokal. Mana yang vokal? Mana yang konsonan? Nah, kalau there is, there are. There is ini
menunjukkan atau bukan? Menunjukkan suatu benda ya. Untuk tunggal. Untuk apa? Contohnya there is a book. Berarti untuk satu. Berarti kalau there are untuk banyak. There are itu untuk menunjukkan benda yang banyak. Nah kalau this sama that, di sini untuk menunjukkan kata ya. Untuk singular, yaitu untuk yang jumlahnya berapa? Jumlahnya apa? Berapa Lis? Satu. Berapa? Yasmin? Kalau less sama those berapa Azza? Banyak. Dua atau banyak. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk individual work. Miss Anggreni give a worksheet to complete it and answer it at home. This is a individual work. Ya. The next is English project report. Apa sih Miss English project report itu? English project report ini adalah tugasnya itu untuk kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian collect it Miss Anggreni in the next meeting ya, untuk minggu depan. Bukan ke Miss Anggreni ya. Ini adalah English project report. Tugasnya yaitu find out 10 picture of things in internet and give the label of each name below the picture and complete the form below based on your project. Jadi kalian nemukan benda-benda tapi di internet. Misal mau di kelas, mau di dapur, mau di tempat tidur, mau di kamar mandi, nanti ditulis. Ya, ada 10. Nah, projectnya itu the things of classroom, the things of bedroom. Maksudnya itu benda yang ada di kelas, ruang kelas, benda yang ada di kamar, benda yang ada di the things of kitchen, sama ada di dapur juga bisa. Ya, projectnya namanya nama kalian sama kelas. Nah, aktivitasnya apa aja sih Miss? Aktivitasnya yaitu that of finding the data. Kalian tulis, kalian saat search di Google itu tanggal berapa? Misal hari ini tanggal berapa? 3 April ya, 3 April 2022 ditulis 3 April 2022. Plus, yang kalian amati itu benda apa? Di mana? Misal di kelas, classroom. Kalau misalkan di dapur, kitchen. Ya. Nah, website address. Nah, di dalam Google kan ada www, http kan? http the things of classroom. Nanti kalian tulis website addressnya di sini ya. Dan the resultnya kalian tulis benda-benda yang ada di dapur apa aja, benda-benda yang ada di kelas. Misal di kelas ada chalk, kapur, eraser, bag, kayak gitu ya. Paham? Atau masih bingung? Paham ya? Nanti kumpulkan minggu depan. Oke, ini untuk Azza, untuk Tasmin, untuk Luis, untuk Cinja. Ya, nanti kumpulkan minggu depan. Paham? Before we close our material, enaknya kita seru-seruan dulu ya, yaitu games attention grab. Masih ingat? Masih. Pas awal tadi? Masih? Okay, please stand up, student. Masih ingat? Yuk. Na na na. Hey, hey, hello. Cika cika. Boom, boom, boom. Hokus pokus. Everybody focus. Na na na. Hey, hey, hello. Cika cika. Boom, boom, boom. Hokus pokus. Everybody focus. Na na na. Hey, hey, hello. Cika cika. Boom, boom, boom. Hokus pokus. Everybody focus. Ayo yang semangat. Na na na. Hey, hey, hello. Cika cika. Boom, boom, boom. Hokus pokus. Everybody focus. Yay, clap for us. Tepuk tangan. Please sit down.
smart and excellent student. And thank you so much for paying attention and excellent class. And this is excellent class for me. Menurut Miss Anggreni ini adalah kelas yang baik ya, yang luar biasa karena antusias kalian dan juga kalian sangat pintar-pintar. Dan terima kasih sudah memahami materi ini. Tapi jangan lupa untuk selalu mempelajari materi yang sudah diajarkan ya. Jangan sampai lupa. Ingat, tetap belajar dan dipahami ya. Okay, thank you so much for paying attention and we close our meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin. Okay, Yasmin, please lead our prayer in this class meeting. Ibu berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Okay, thank you so much. Thank you Yasmin and thank you so much